Sebagai pemimpin yang dipilih oleh rakyat, wajib mendedikasikan dirinya, waktu, tenaga, dan pikirannya untuk rakyat, terutama ketika terjadi suatu bencana atau kejadian yang sampai memakan korban jiwa. Kali ini datang dari Ciapus, Bogor, Jawa Barat, yaitu ada kejadian atau bencana musola yang roboh atau ambruk ya, ketika acara Maulid, dan bahkan ada 3 korban jiwa dan puluhan orang terluka ya. Sebagai pemimpin harus segera menindaklanjuti ketika terjadi bencana, hadir, memberikan solusi, merangkul orang-orang terluka, bahkan sampai membiayai biaya rumah sakit. Kali ini ada beberapa pemimpin kita yang telah hadir mengucapkan bela sungkawa, yaitu salah satunya ada Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, ada Wali Kota Bogor ya, dan juga Kementerian Agama yaitu Kiai Haji Nazarudin Umar yang telah memberikan solusi, bahkan akan memberikan bantuan. Dan ini salah satu cara agar pemimpin itu tidak dinilai jelek oleh masyarakatnya, yaitu hadir, memberikan solusi. Hadirnya saja seorang pemimpin itu akan menuai nilai positif bagi rakyat. Jadi rakyat berpikirnya, oh ini pemimpin yang selalu bersama rakyat gitu. Di luar dari itu ada pro dan kontra, itu hal yang wajar karena semua manusia itu hakikatnya mempunyai pemikiran dan cara yang berbeda-beda ya. Kita simak videonya bersama-sama. Yang ketiga, saya pagi hari ini dalam perjalanan menuju Kabupaten Bogor untuk menengok para korban jamaah Majelis Maulid di Kampung Ciapus, Desa Sukamakmur, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Semoga pagi hari ini kita memiliki spirit yang kuat untuk terus berbuat kebaikan. Salam untuk semuanya. Wilujeng enjing bahagia selalu. Musibah, ruk ya Allah. Ini ibu patah tangannya. Ini keluarganya kemana? Itu ada anak sih yang Ini patah. iya Bapak, ini patah tangan. Tapi kita masih menunggu persetujuan keluarga untuk operasi. Tuh. Keluarganya belum ada. Keluarganya belum nunggu abangnya dulu. Ini keluarganya Ini yang anaknya. menunggu. Ya. Ibu mau pilih dioperasi apa mau lewat bengkel patah tulang? Atau ntar itu dulu menunggu Anak. Ibu orang Ciapus. apa sih pendui bisa Sukaharja. Itu teh masjid. Iya. Masjidnya katanya baru 3 bulan dibangun. Iya. Oke sebentar. Masjidnya lantai panggung apa lantai biasa? Lantai biasa. Yang roboh atapnya. Ya tadinya di bawahnya terus itu ke atas. Ini belah. Iya. Iya. Kan kalau masjid kapasitasnya banyak kan juga kalau di lantai kan nggak ada masalah. Iya. Ini lantai begini mesinnya. Iya. Bukan panggung. Bukan. Hah? Panggung, Pak. Bukan sih. Nggak tahu itu, Ibu akan Panggung. oh, panggung. Panggung beton. Jadi bawa ke bawahnya jadi coran gitu. Oh iya. Masjidnya di lantai 2. Bukan masjid, majelis. Majelisnya lantai 2. Di bawahnya lantai 2. Belum. Hah? Belum, ini karena dia jurang kata ini yang Oh, daerahnya tebing. yang tebing. Nggak seberapa sih, ada 3 meter, 2 meter kurang lebih lah gitu ya. Dia tuh pakai tiang di situ.
mungkin kapasitasnya karena banyak. Ya corannya Coran itu tiap itu nggak buat, mungkin juga lah seperti itu. Jadi Ya, bukan masjid yang berlantai, tapi majelis taklim dibangun di daerah agak tebing, kemudian dibikin coran ke bawah tiang yang penyangga. itu ya. Ini semuanya kelas. Ini jumlah penduduk yang hampir di sekitar sini hampir 10 juta, Pak. Hampir 10 juta penduduk, lebih dari 10 juta penduduk. Ya. Cepat sembuh, Pak. Ya, mohon. Yang pertama adalah memastikan layanan terhadap para korban robohnya majelis taklim pada saat Maulid dalam keadaan berjalan dengan baik. Dan saya lihat seluruh pasien ditangani dengan baik, cuman kan ada kemudian dirujuk pada rumah sakit yang lebih besar di Jakarta. Yang kedua, seluruh biaya yang ditimbulkan karena perawatan ini semuanya ditanggung oleh Pemprov Jabar. Ya. Kita hadir untuk menyelesaikan problem publik, dan kemudian di sini juga sekalian juga Pak Dirut bercerita tentang keluh kesah rumah sakit ini, sehingga beban rumah sakitnya sangat tinggi dan potensi orang untuk tidak bayar karena BPJS-nya tidak mengklaim atau tidak punya BPJS sangat tinggi. Jadi kalau terus begini nanti bisa kehabisan bahan, kehabisan biaya operasional. Sehingga kalau ada usulan bahwa minta pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk men-take over atau mengelola rumah sakit ini, saya menyatakan Pemprov Jabar bersedia. Bupati Bogor Rudi Susmanto bersama jajaran pemerintah Kabupaten Bogor meninjau langsung lokasi runtuhnya bangunan Majelis Asobia di Kecamatan Ciomas. Kunjungan dilakukan untuk memastikan penanganan cepat dari tim gabungan untuk membantu korban dan keluarga terdampak berjalan dengan baik. Bupati Bogor bersama pemerintah Kabupaten Bogor berkomitmen untuk memberikan pendampingan mulai dari evakuasi hingga pemulihan pasca kejadian agar masyarakat dapat kembali merasa aman dan terlindungi pasca musibah ini. Kami turut berduka cita, hari ini ada 3 perempuan, seorang ibu yang meninggalkan putra-putrinya tadi pagi, mungkin pamit ke suami, ke anaknya untuk berangkat beribadah melaksanakan Maulid Nabi, dan Tuhan berkata lain, diberikan cobaan untuk kita semua, dan tentunya kami turut berduka cita bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan, bagi putra-putrinya yang ditinggalkan, bagi suaminya yang ditinggalkan. Jadi tentunya kami pemerintah Kabupaten Bogor pun akan mengambil beberapa langkah-langkah ke depan, tapi hari ini kami sedang berfokus pada penanganan para korban terlebih dahulu. Hari ini terkonfirmasi ada 3 korban meninggal dunia dan 84 warga yang kondisinya dalam kondisi luka, baik luka berat maupun luka ringan, yang tersebar di beberapa rumah sakit yang ada di kota dan Kabupaten Bogor, dan kita masih terus mengikuti perkembangannya. Dan tentunya pemerintah bertanggung jawab penuh terhadap apa yang terjadi dalam kondisi hari ini. Tanggung jawab bagi para seluruh korban, dan tentunya tanggung jawab dari segala aspek yang terjadi, dan mereka adalah bagian dari masyarakat Kabupaten Bogor. Berduka ya atas kecelakaan yang terjadi tadi ya. Kami tanggung semuanya di beberapa rumah sakit, dan insya Allah kita sudah mencarikan jalan keluar semuanya, pemuda setempat, Basnas dan Kementerian Agama, termasuk juga kita akan membantu renovasi musallahnya yang rusak ya. Mudah-mudahan yang meninggal, jadi ada beberapa orang yang sudah kita serahkan kepada Allah. Insya Allah mudah-mudahan kita masuk syahid. Yang pertama adalah memastikan layanan terhadap para korban robohnya majelis taklim pada saat Maulid dalam keadaan berjalan dengan baik. Dan saya lihat
seluruh pasien ditangani dengan baik, cuman kan ada kemudian dirujuk pada rumah sakit yang lebih besar di Jakarta karena problem kecelakaannya sangat akut. Ada yang pulang untuk berobat jalan atau dirawat di bengkel tulang, karena itu kan masyarakat diberikan ruang untuk itu. Yang penting semuanya sembuh. Yang kedua, seluruh biaya yang ditimbulkan karena perawatan ini semuanya ditanggung oleh Pemprov Jabar ya. Kita hadir untuk menyelesaikan problem publik. Dan ya, pertama kalau dari sisi penanganan kewenangan bergubernur, tetapi dari sisi penanganan yang lainnya yang menyangkut konstruksi bangunan, yang menyangkut kelayakan bangunan, itu kewenangan kepolisian, bukan kewenangan gubernur ya. Tetapi yang fokus saya hari ini adalah fokus bagaimana menangani yang sakit, tidak dulu menangani yang lain. Mungkin harapannya mungkin Pak di daerah Jawa Barat. Harapannya ke depan ya kita satu selalu mempertimbangkan kapasitas bangunan itu harus punya kapasitasnya. Kalau kapasitas 30 tidak boleh diisi oleh 100 atau 200 orang. Yang kedua, konstruksi bangunan apalagi di daerah tebing, di daerah curam harus mempertimbangkan kualitas ya. Mungkin karena bikin bangunan bisa jadi corannya nggak begitu kokoh ya. Hikmah yang terjadi ketika pemimpin datang langsung menemui dan menjumpai masyarakatnya itu akan mendapatkan nilai positif, yaitu salah satunya bisa menutupi kekurangan dan juga keluhan masyarakat. Kali ini dari faktor kesehatan, ternyata rumah sakit ini menampung beberapa warga bukan hanya dari Bogor, tapi dari Kabupaten Cianjur dan juga Sukabumi. Dan fasilitas yang ada di rumah sakit ini ternyata belum sepenuhnya memadai. Oleh karena itu Pemprov Jabar hadir dan menemukan satu titik masalahnya. Semoga ke depan rumah sakit ini menjadi rumah sakit yang mempunyai kualitas yang lebih baik, fasilitasnya semua terpenuhi, dan nanti efeknya akan masyarakat yang berobat. Tidak perlu ada rujukan-rujukan kembali ke rumah sakit yang lebih tinggi ya. Ketika fasilitas rumah sakitnya sudah memadai, kan tidak mungkin ada usaha, ada warga atau pasien yang harus dirujuk ke rumah sakit A, B, dan C gitu. Ini nilai atau PR yang harus dilaksanakan oleh gubernur ya ataupun pejabat daerah untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakatnya. Semoga ke depan rumah sakit seluruh Indonesia menjadi rumah sakit yang berkualitas baik, sehingga masyarakatnya tidak perlu bingung, tidak perlu pusing untuk berobat ketika mempunyai keluhan penyakit, tidak dilempar sana sini dan lain sebagainya. Ya, mungkin sebelum saya tutup, turut berbelasungkawa atas kejadian bencana yang terjadi di Ciapus Bogor. Semoga yang menjadi korban jiwa meninggal di dalam husnul khotimah, insya Allah ya. Enggak acara maulid, insya Allah. Semoga orang yang telah menjadi korban jiwa atau yang meninggal ini dalam keadaan husnul khotimah diterima amal ibadahnya, dan semoga korban yang luka-luka segera sembuh pulih seperti sedia kala. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.